Hai Ultima Friends, apa kabar? Udah seminggu nih lu pada gak nengokin gue lagi, kangen gak? Nah, hari ini kita bakal nonton film yang gak kalah seru dari minggu-minggu sebelumnya. Apa ya? Pasti pada penasaran kan? Gue juga. Nah, ini film, tunggu gue baca contekan dulu ya. Oh, jadi film ini mengangkat tentang OCD. Oh bukan tentang yang buat diet-diet itu. Tapi OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder. Bener kan gua? Bener gua kagak kameramen? Iya deh. Oke, gua bener. OCD. Tapi kira-kira di film ini OCD itu bakal diceritain seperti apa ya? Oke, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita tonton film yang paling asoy ini di Bioskop UMN. Yeay! Axel Andromeda Atlanta. Baiklah, coba ceritakan apa saja yang telah Anda lakukan dari bangun tidur sampai saat ini. Ya seperti biasa, bangun tidur, siap-siap ke kampus, kuliah pagi, pulang, siap-siap harus ini. Bisa diceritakan lebih detail lagi? Misalnya, apa ada ritual khusus yang biasa Anda lakukan? Sebelum berangkat kuliah mungkin? Lebih detail ya. Apakah Anda melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk orang-orang pada umumnya? Misalnya seperti apa? Ya, saya memiliki kebiasaan. Hai Ultima Friends, kembali lagi bareng gua Nisi. Gimana? Film Unlucky Me itu keren banget kan ya? Tapi yang gak bakal kalah kerennya lagi, di sebelah gua udah ada aktor sekaligus scriptwriter dari film Unlucky Me ini. Hai Ersan. Halo. Makasih ya udah ada kesempatan buat datang ke studio kita. Sip. Nah, gimana sih kira-kira perasaan kamu pertama kali datang ke sini? Perasaan ya, pertama kali ikut kayak gini agak bingung juga ya. Karena perdana dan belum pernah sih. Ya udah biasain ya, apalagi hostnya cantik begini. Wow. Oh ya, banyak nih teman-teman kita yang nggak tahu apa sih arti OCD. Bisa kamu jelasin nggak OCD itu apa? Pertama mungkin OCD itu bukan yang diet itu ya, bukan Yang bukan yang di di komputer itu. Jadi OCD di film ini tuh maksudnya Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder. Dari disorder itu udah artinya kelainan. Jadi sebuah kelainan yang intinya secara gampangnya itu dimengerti kalau dia tuh kayak freak banget sama kerapihan, kebersihan gitu. Jadi kayak all about perfection gitu. Nah, kira-kira kenapa sih kamu ngangkat tentang OCD ini buat film kamu ini? Awalnya sih sebenarnya bukan OCD ini sih yang mau gua tangkap gitu ya. Awalnya itu gue cuma mau mengambil tema perfeksionis gitu. Oke. Tapi setelah konsultasi dengan berbagai dosen, kayak kamu ini aja, kamu
ambil OCD aja buat bahan film kamu. OCD itu apa? Gue sendiri tuh masih belum tahu. Masih belum tahu. Pada akhirnya gue research, oh kayak bakal lebih menarik untuk jadikan film sih. Oh gitu. Yang seharusnya kamu pengen itu Perfeksionis, beralih jadi OCD. Tapi di dalam film ini masih ada perfeksionisnya juga nggak? Perfeksionis itu terlihat, cuma perfeksionis tetap ada. Sifat perfeksionis itu tetap ada, tapi bukan sebagai sifat, tapi sebagai kelainan. Oh, kelainan. Jadi Kelainan lebih ke disorder yang lebih freaknya lagi deh lebih perfeksionis. freaknya lagi, a whole new level gitu ya. Menurut kamu setelah kamu bikin ini jadi film, kira-kira penyakit ini bisa disembuhin nggak sih? Sembuhin ya? Kalau dari riset sih sebenarnya cenderung bisa sih. Cenderung bisa karena ada yang bilang kalau kan itu bisa kan terus dilatih, maksudnya kayak ke psikolog mulu, atau dilatih untuk kayak jangan kayak gitu dari lingkungan sekitarnya mendukung gitu. Tapi ya agak susah sih yang kalau dari dari hasil riset internet dan teman-teman sekalian. Jadi ini kita udah kayak Dr. Oz gitu ya, disebut merah. Tapi ya itu penting sih untuk pengetahuan kita teman-teman. Nah kamu di sini kan jadi aktor nih, gue tengok. Nah kebetulan. Juga jadi scriptwriter. Iya. Ngambil semua peran gitu ya. Oh no, kalau nggak semua terus. Di situ kamu aktingnya bagus banget, jujur gue bilang. Dan gimana sih cara kamu menghayati buat jadi penderita OCD itu? Menghayati ya. Sebenarnya gue agak kurang ngerti dengan OCD itu apa sebenarnya. Tapi karena gue ada guru acting kebetulan, guru acting dari kampus sih kebetulan. Jadi kayak gue konsultasi, nanya-nanya, Bu gimana sih gini-gini. Dan beliau juga mengatakan kalau kan, oh lu kan mau menghayati, nontonlah baik-baik film di YouTube, banyak kok film tentang OCD. Hayatin aja, jadi kayak apalagi mungkin alasan gue pertama kali jadi cast itu pun juga semua orang memandang gue tuh kayak agak perfeksionis yang mirip OCD. Kebetulan. Tapi enggak sih, gue sih kayak gue nggak OCD sih seharusnya. Cuma ya semua orang menganggap demikian dan akhirnya ya jadilah. Begitu ya, jadi kalau ingin menghayati sebuah peran banyak riset. Dan kamu katanya punya background anak teater ya? Bisa tolong diceritain sedikit gak buat sebenarnya kalau diperjelas aja nggak fully teater sih, maksudnya pernah on stage gitu, tampil on stage ya, kayak pernah latihan. Jadi pernah punya pengalaman. Jadi dulu pas kecil juga pernah sih ya, cuma yang drama-drama yang masih ya kaku-kaku anak kecil yang ya drama SD lah gitu kan. Tapi di SMA pernah coba lagi, ada lagi, terus ya akhirnya lanjut lah sampai sekarang. Dan kamu punya passion juga jadi aktor? Ya mungkin jadi ya belajar sih. Banyak baru belajar. Bener. Oke. Nah, jadi kalau kamu punya saran nggak buat teman-teman kita untuk berakting di depan kamera? Apalagi pasti feel-nya beda dong, berakting di atas panggung juga di depan kamera. Kira-kira apa sih perbedaan perasaannya dan gimana cara menanganinya? Kalau perbedaan perasaan itu lebih ke perasaan itu mungkin lebih kedek-dekan di depan kamera sih, karena deg-degan di depan kamera karena kamera jaraknya lebih dekat dengan kita gitu. Jadi kalau kan udah salah mistake dikit ya udah retake. Sedangkan kalau kan on stage tuh kan kita ada jaraknya lebih berjarak gitu ya. Nah itu kalau kan jadi kayak lebih ya ini suka-suka gue mau improve ya suka-suka gue ibaratnya gitu. Terus kalau kan dari segi teknis teater lebih lebay gitu. Jadi kalau nonton lebih gitu-gitu. Jadi kalau kan kamera lebih yang main ekspresi yang gitu. Makanya kayak beda sih secara teknis dan beda banget. Ininya. Karena kalau di kamera sendiri di depan kita nih jaraknya deket banget ya. Jadi udah kayak menjudge gitu. Ini salah apa kamera? Kameranya. Kakak, lu udah mainin film apa aja nih selama berkuliah di UMN? Oke. Project film pertama yang pernah gue jadi cast itu adalah project kakak kelas. Ada waktu itu namanya judulnya About Melanie. Gue itu About Melanie ya. Waktu itu gue berperan sebagai anak kosan yang ternyata gue sekosan sama seorang psikopat. Oh my yang bunuh orang. Itu thriller? Iya, agak-agak thriller, cuma ya itu agak menegangkan sih emang. Jadi kayak gue anak-anak kosan yang gue nggak tahu ternyata anak kosan gue itu ya psikopat gitu. Terus hidup sama dia, terus lu tahu? Pada akhirnya gue mengetahui bahwa dia tuh psikopat. Oh my god, itu serem banget ya, filmnya. Apalagi case-nya sebagai psikopat itu gila banget. Gila banget. Lo harus nonton. Ada deh. Kita cari bareng-bareng habis itu pernah lagi di film yang baru sih. Jadi
Judulnya Aku Rapopo. Kebetulan itu adalah film komedi itu. Jadi gue berperan sebagai orang yang di friendzone, ya jomblo ngenes. Iya, jadi gue semua sih pada bilang itu menggambarkan diri gue, cuma sumpah itu bukan gue. Iya. Di friendzone jomblo ngenes yang pada akhirnya gue mendapatkan, oh ternyata teman dekat gue itu adalah cinta gue gitu. Oh my, gue tahu yang cast yang ceweknya itu kan, Gaby yang penyanyi keren itu. Oh my god, dan lu satu frame sama dia. Dan dia aktingnya keren banget. OMG, Keren, itu keren. bukannya udah ditampilin di kemarin? Iya, dan gue malu sangat parah. Kenapa malu? Muka gue segede itu dan gue mau keluar dari teater saat itu juga. Itu keren banget ditampilin di bioskop kita sendiri Iya kan, sih. dan itu Gua gede bangga sih, banget, bangga. bangga banget. Dan kamu ada proyek selanjutnya nggak sih untuk dalam perfilman ini? Proyek selanjutnya bukan gue sebagai cast tapi ya. Oke. Untuk mungkin sebagai gue filmmaker gue ada nanti gue lagi sama kru-kru gue itu lagi memikirkan konsep-konsep buat UAS. Buat UAS yang gimana sih yang bisa konsep cetar lagi gitu, Tercetar, cetar membahana lagi buat lagi gitu. bikin ya bagusin film-film women gitu. Mau genre apa nih untuk film selanjutnya? Untuk genre selanjutnya ya, masih agak abstrak sih sebenarnya. Cuma berhubung permintaan banyak yang agak sosial yang bervalue gitu mungkin ya seputar itu sih. Ada moral value-nya. Moral value-nya itu sih. Kira-kira bisa lah manggil gua gitu Oh, untuk film selanjutnya. bisa nih. Nah, untuk yang ini nih, teman-teman kita pasti pada penasaran gimana sih untuk jadi aktor yang baik sesuai dengan pengalaman lu sering berakting depan kamera juga di on stage. Kira-kira ada sedikit tips gak buat teman-teman kita? Mungkin tips ya. Sebenarnya gue gak ada tips khusus sih kalau kan mungkin lebih menjelaskan kalau gue acting biasanya gimana kali ya. Biasanya itu kalau kan lu acting sebagai peran orang lain atau suatu peran tertentu gitu. Iya. Dibayangin di otak lu tuh adalah dia gitu. Oke. Lu tuh adalah dia. Kan kayak misalnya gue orang freak ya, gue bayangin gue tuh orang freak. Gue freak. Gue bayang orang marah, gue marah sama sini, gue marah sama sini. Berdasarkan pengalaman yang ada aja, disimpan di otak, habis itu nanti bisa keluar sendiri. Nanti bisa keluar sendiri. Wow. Gitu sih. Nah, untuk lo sendiri gimana sih buat jadi filmmaker yang baik? Kira-kira dengan pengalaman-pengalaman lo sebelumnya di mana lu udah benar-benar di lapangan sebenarnya untuk langsung shoot gitu, kira-kira apa gitu untuk filmmaker di luar sana? Kira-kira maksudnya pengalaman. Pengalaman gimana cara jadi filmmaker yang baik? Oh, oke. Mungkin pengalaman ya. Gue sebenarnya juga pengalaman gue masih agak baru kebetulan ya. Cuma untuk yang sekarang mungkin lebih ke gimana ya? Teamwork sih. Teamwork. Jangan buat konflik di internal. Karena nanti ketika kita ketemu cast yang udah eksternal, gak enak sendiri gitu kan. Itu penting menurut gua. Karena maksudnya kayak teamwork, kalau teamwork aja belum baik, susah untuk menghasilkan film yang baik. Menurut gua itu. Terus apalagi ya? Ya itu sih lebih ke kebersamaan sih, lu harus berlebur banget ya sama kru lu itu. Karena lo mungkin nggak bisa kerja sendiri dalam set dalam program lo yang begitu besar gitu. Produksi film nggak bisa sendiri banget. Nggak bisa sendiri Nggak ya. Lu bisa. pegang kamera sendiri, megangin lampu Iya, sendiri. semua sendiri. Wah udah. Terus jadi yang acting juga gitu. Is that? Wow, itu benar-benar perbincangan yang bagus sekali. Tapi mungkin teman-teman masih penasaran, lu penderita OCD atau bukan? Kayaknya sih bukan. Gue nggak berani ngomong semua, cuma kayaknya sih bukan ya. Gue Kayaknya. berharap juga enggak sih. Ya enggak sih, semoga. Bercanda-bercanda. Ya udah deh, kita udah nikmatin filmnya bareng-bareng dan lu pastinya bakal penasaran lagi apa yang bakal gue datengin lagi film-film selanjutnya di minggu depan. Thank you banget Herson Yo. hari ini. Bisa ketemu lagi untuk project lu yang selanjutnya mungkin lu bisa kesini Oke, lagi. sip. Thank you ya. Oke. Dah. Dah. Nah, sayang sekali nih kita udah 30 menit. Jay, boy. Lu kata gue hilari, siapa yang lemparin gue? Berani-berani. Aduh, hampir gue lolos dari maut, saudara-saudara. Ya udah deh, udah 30 menit ini gue nemenin lu. Daripada gue dilemparin sendal-sendal yang lain, kan serem ya. Ya udah deh, ketemu gue di Selasa besok lagi. Selasa minggu depan maksud gue. Di www.womenbroadcaster.com atau di www.live.umn.ac.id. Gue tunggu ya lu pada di bioskop Women. Yay! See you!